Selamat malam bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebelum kita memasuki istirahat malam. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika saat ini kami masih boleh kuat, sehat, bahkan boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah malam ini juga menjadi malam yang indah buat kami, di mana kami akan beristirahat dan kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Firman yang akan kami renungkan, Tuhan berkati supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan di atas judul kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal mana kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dia aku mengutus saudara yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kamu berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidaklah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan di dalam Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun imanmu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kutinggalkan, yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu, dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah legalitas pelayan. Terkadang untuk memenangkan jemaat, seorang pelayan memang harus bisa tarik ulur. Bahkan bersedia menjadi remeh, seolah menjadi bodoh.
Pada dasarnya kerasulan Paulus itu diterima jemaat pada mulanya. Tetapi dengan datangnya Rasul Paulus, mereka menjadi ragu akan legalitas kebenaran Paulus. Jemaat-jemaat juga harus berani tegas untuk mengatakan yang benar dan yang salah itu, dan bukan sebaliknya. Surat Korintus yang pertama sudah mereka terima. Sebenarnya dengan kebenaran itu jemaat tidak lagi ragu, dan mereka harus menolak kehadiran rasul-rasul palsu. Para rasul palsu itu menyusup di Korintus ketika Paulus tidak berada di sana. Dan mereka berkata dengan memprovokasi bahwa Paulus itu adalah rasul palsu, dengan menuduh bahwa Paulus mengambil keuntungan dari jemaat dengan cara mengumpulkan persembahan. Untuk itulah Paulus menegaskan bahwa tanda-tanda dari seorang rasul yang benar adalah memiliki kehidupan yang benar. Artinya mampu menjaga kekudusan serta memiliki pengetahuan tentang Injil yang nampak dalam hidupnya sehari-hari, melakukan yang terbaik bagi jemaat, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Keberadaan seperti ini sudah dimiliki oleh Paulus. Bahkan semua kehidupannya dia korbankan untuk tercapainya pemberitaan Injil demi kemuliaan Bapa di sorga. Jadi bila ada pelayan Tuhan yang melayani tetapi tidak mengutamakan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka pelayan yang demikian legalitasnya patut diragukan. Sebab karakter seorang pelayan haruslah seperti Tuhan Yesus. Bahkan gaya hidupnya juga sebagaimana Yesus telah menyatakan kepada banyak orang, yaitu mengasihi, rela berkorban, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pelayan haruslah juga memiliki sifat sebagai seorang bapa rohani, sebagaimana Paulus terhadap Timotius. Sifat-sifat itu termasuk di dalamnya menjadi seorang gembala, tidak mencari keuntungan dari jemaat, tapi memberi perhatian yang sesungguhnya, menghimpun jemaat untuk menjadi satu kawanan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Paulus menegaskan, aku bukan mencari uangmu, tetapi mencari dirimu untuk memenangkanmu, supaya menjadi penghuni dalam kerajaan surga. Memang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, dan rasul-rasul palsu menuduh Paulus menerima sumbangan dari jemaat Korintus untuk dirinya sendiri. Padahal yang diterimanya itu adalah untuk orang-orang miskin yang berkekurangan di Yerusalem dan bukan untuk diri sendiri. Untuk membenarkan diri rasul-rasul palsu itu, mereka membalikkan kebenaran supaya mereka diakui dan Paulus disingkirkan. Sebagaimana umat yang terhimpun dalam satu organisasi atau jemaat dalam satu persekutuan Kristen, haruslah ditemukan pelayan yang mengasihi jemaat dan jemaat juga mengasihi pelayan. Jangan berat sebelah dan jangan ada yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bila kita mau berubah menuju kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, maka kita akan berkenaan di hadapan Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh melihat legalitas yang benar sebagai pelayan Tuhan. Supaya kami tidak terpengaruh oleh karena berita-berita yang miring. Tapi kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan
yang telah disampaikan oleh para hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Horas, selamat malam.